Hai guys, ada bersama Derby. Pra peradilannya Hasto ditolak oleh hakim. Aku puas banget ini. Aku puas banget ini hari ini mendengar berita ini. Hasto, si pembenci Jokowi. Kita akan saksikan ini. Soalnya ya pengacaranya Hasto juga pengacara si Sambo. Ya kalah dong. Kita bahas dia. Resunya. Anda kembali di Dua Sisi, kita aja ke Bang Saur. Bang Saur tadi kan ini keras betul. Bang Patra menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan dan penyidikan, tidak sesuai prosedur lah penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka oleh KPK. Silakan Bang. Saya ini bukan penyidik. Boleh mic-nya dipakai Bang. Ini bukan penyidik, tapi kan kita tahu kalau kasus ini adalah pengembangan perkara kan. Tapi Anda banyak memantau bagaimana penanganan kasus di KPK, bukan? Oh iya. Oke. Silakan. Jadi ya seperti dibilang oleh Patra ini kan kasus kan tidak berdiri sendiri. Seperti saya bilang sudah ada 5 terpidana kasus ini. Nah yang menarik kasus ini sesungguhnya, saya juga minta melalui mimbar yang sangat mulia obstruction, karena saya kan mendampingi kawan-kawan ini dulu. Sebenarnya kalau kita bicara obstruction of justice, ada nama yang sudah telanjang kita dengar namanya AKBP Endi, yang sesungguhnya dia adalah mantan penyidik KPK. Ketika Hasto kemudian Harun Masiku mau ditangkap, malah ini ditelanjangin sampai subuh. Kemudian diperiksa. Nah, oleh karena itu, ini kasus bukan berdiri sendiri. Kalau andaikan pada saat itu adalah yang dicari ini adalah kooperatif, ya kasusnya tidak akan banyak korban. Nah, oleh karena itu untuk demi keadilan, saya minta juga kepada KPK, namanya Hendy ini, atau ada yang melindungi lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat kan di jawaban-jawaban KPK ada Firly Bahuri, ada KBP ini, saya kira ini harus ditindaklanjuti. Sehingga apa yang diteriaki oleh rekan saya Patra, ini betul-betul keadilan tidak parsial, tetapi imparsial, tetapi mendapatkan sesuatu keadilan yang holistik. Ya tapi kan sambil menunggu itu, tidak mungkin juga dong orang ditersangkakan ya secara tidak sah gitu loh ibaratnya. Loh, kan ini kan sudah diuji. Host bonga ini. Orang udah diuji di pengadilan kok, kau masih bilang gak sah? Itu yang kita bilang. Hasto kan bagian daripada pengembangan. Ya, pengembangan kasus, betul. Dia kan dalam kasus yang lain sudah beberapa kali dipanggil sebelum tersangka. Nah sekarang ini apakah bagian daripada itu? Nah ini yang kita harus minta daripada KPK. Nah, jadi Bang Patra, makanya kan yang menarik KPK itu penyidik KPK punya 153 alat bukti. Bagian dari yang sudah dipersiapkan ya bersidang ini enaknya kan kita dari awal sampai akhir itu ada tuh di persidangan. Dalil KPK pengembangan itu udah mentah. Ya, bukan baking soda buat roti nih ngembang. Ya. Dalil KPK itu adalah adanya fakta baru, keadaan baru katanya. Kami tanya sama ahli, coba terangkan hukum acaranya. Yang dimaksud pengembangan atau fakta baru atau keadaan baru itu di bab mana dalam KUHAP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, Pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada 2 putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. 1. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji. Ya, maka saya bilang kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan Pak. Makanya diaborsi nih, nggak boleh lahir bayi keadilan. Ada pendapat dengan itu? Ini nggak boleh lahir keadilan. Karena jadi kata-katanya adalah tendensius aborsi. Jadi saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. Ada 3 ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi, Bang?
Iya. Ada frustrasi. Kata-kata tendensius, Makanya diaborsi. tidak diterima itu Mereka maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak 1000 diterima pengacara itu? dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah Putusan permohonannya pengadilan yang telah digabung. diuji. Ya, Diaborsi permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHP, di SEMA, di Perma, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya, apa? Apa? Kalau Pasal permohonan 77. tidak diterima, mekanismenya Nah, apa? ada pasal 77 Apakah kau maki-maki menyatakan hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Si Patra bohong nggak? Dia ingin mengasih tahu kepada kita semua bahwasanya bukti baru tuh nggak bisa, harus peninjauan kembali. Bohong nggak? Masalahnya Harun Masiku itu kabur. Dia itu kabur, bukan ditangkap. Kalau Harun Masiku ditangkap, baru bisa lah proses peninjauan kembali, melibatkan Hasto misalnya. Ini kabur dia, bohong nggak? Apa ya? PK apa? Peninjauan kembali apa yang harus diajukan? Orang masuk kabur. Kau udah gagal kau membebaskan dari peradilan, kau bilang aborsi. Pengacara Sambo ini. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal silakan, apa Bang yang Saur. kau gunakan? Nggak tahu kan, Cantelannya. Patra. Kita gantian. Kau sudah memberikan Saur ya, Ya, ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat dua sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Nah, Tidak Kalau diterima putusannya. makanya kalau nggak diterima, makanya kalian tersangka. ada Sah. upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Iya. mekanisme. Namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya berkas Tidak ada makanya statusnya. tidak diterima, Oh, bukannya gimana? makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu dua Ini pengadilan. bahaya ini. Ya, Bahaya. dua pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya, ternyata yang D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa yang A, B, C memang betul terlibat. Ya, sampai inkrah nggak ada tuh namanya Z. Oke. Ya, nggak ada nama Pak Hasto. Oke. Itu fakta yuridis. Maka boleh dong kita bertanya, benar nggak penetapan tersangka? Itulah yang kami uji. Iya. Jadi fakta yuridis Dari juga yang intinya terungkap di ini pengadilan. Oke. Hasto Sah adalah atau meminta tidak sah? supaya HP kemudian ditenggelamkan. Yang bilang saya itu kan KPK, HP. Pak. Loh, udah diuji di pengadilan. Gimana sih disuka-suka gimana sih? Siapa yang advokat ini? suka-suka? Masa pengacara nggak Ini ngerti kan dia diuji. diterima atau ditolak? Ya. Mengapa sah sampai detik ini dia mau ngomong itu adalah Sah Hasto adalah berdasarkan versi tersangka. KPK. Ya, makanya saya bilang KUHP itu jangan dibaca hanya kewenangan yang namanya penyelidik dan penyidik, jangan. Kalau itu nggak usah kita ngomong, sudah ada wewenangnya, sudah ada yang namanya kekuasaannya, nggak usah kita omong, ya. Oke. Maka kita membaca KUHP, membaca Undang-Undang KPK, tentu juga ada yang namanya perlindungan hak asasi manusia di situ. Oke. Ya, sekarang kan pertanyaannya cuma begini aja sebenarnya yang mau ditanyakan. Ini permohonan tidak diterima, mau diajukan lagi nggak? Nah, Kan iya. gitu. Langkah Anda apa? Iya kan? Iya. Nah, tergantung Pak Hasto dong kalau itu. Oke. Tetapi kalau di Bohong nggak? Goblok. Dua narasi yang dilakukan oleh si Patra ini ya, sepertinya dia nggak mengakui bahwa persidangan yang itu adalah persidangan pra peradilan yang menetapkan bahwa benar nggak ini tersangka. Padahal itu sidang pra peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima, ya ditolak berarti artinya. Goblok. Maukah kau menjadi istriku? Ya, maukah kau menjadi istriku? Baru yang itu nggak menerima. Ya berarti kalau dia nggak menerima lamaranmu, itu ditolak, bodoh, goblok.
bilang sah, ya sah berdasarkan KPK. Gini, tapi kan ketika hakim tunggal memutuskan menolak gugatan Ini yang pra-peradilan. salah Bapak dari awal. Jangan bilang itu Kemudian, permohonan ditolak. Tadi kita sama-sama mendengarkan loh. Kita sama-sama mendengarkan. Permohonannya tidak diterima. Dengan tidak diterima Gitu. tetap tersangka. Versi KPK. Gimana sih? Oke. Undang-undang. Bang, maksud Bentar. Anda itu maksudnya apa? Kan Bang Patra bilang sah Undang-undang. menurut KPK. Kecuali kalau ada menyebabkan ya untuk kasus permohonan ini tersangka ini, bukan dia, ya, KPK. permohonan ini Itu mana dari dinyatakan undang-undang. ditolak. Diuji dia di pengadilan Baru tidak sah. diterima. Di pengadilan ini kan Ya. sebutnya kan Itulah, itu baru sah. Goblok. Ya, menguji mahasiswa penetapan ingat ya. tersangka itu. Makanya sah Mahasiswa, tersangka. ingat, Mana- ada perbedaan namanya putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Baik. Kalau putusan diterima, berarti yang sah itu masih versinya KPK. Belum diuji di pengadilan. Gitu loh ya. Jangan nanti kalau Anda tidak dosennya sepahamnya Oh gimana? pasti. Karena Dosennya kan nanti demi ya, keadilan ya. berdasarkan Nah, itu ketuhanan ngerti. Mesa Ya kan? diputuskanlah. Tidak Di diterima. pengadilan. Oke. Bukan di kantor KPK. Oke. Tidak Bahwa diterima. status penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Ya. Oke. Versi Sah. KPK. Kecuali Jadi teman-teman Iya. mahasiswa jangan sampai salah, nanti nilainya D. Oke. Ada Ya iya, versi KPK ya memang iya. Versi KPK itu sudah sah, bodoh. perbedaannya. Ada perbedaan antara putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Oke. Itu jangan salah, Bang jangan Patra, ngikutin yang lain tuh. artinya saat ini apa yang akan dilakukan adalah tergantung kembali lagi kepada Pak Hasto. Oh iya dong, saya ini kan penasihat hukum diberi Oke. kuasa. Oke. Tak boleh saya jalan sendiri. Oke. Ya tentu kita kembalikan nanti ke Oke, mengenai tadi yang disampaikan oleh Bang Saur tadi sempat ada spill sedikit. Akankah ini juga menjadikan ruang juga di luar persidangan terkait dengan Wah, kalau saya ini lawyer itu ya advokat. tadi Anda advokatus. menyinggung soal Rusia bukan? Oh iya. Iya. Waduh. Anda minta itu juga di Oh iya, karena kan mereka ini menarasi-narasikan Oke. ini adalah politik, ini macam-macam Oke. begitu loh kan. Oke. Ada akan kita bongkar. Itu kan sudah terbuka di publik. Oke. Saya kira Yes. juga supaya ada punya moral daripada apa yang telah dikampanyekan, Oke. yang telah heboh. Saya pikir itu juga didorong. Ya. Apa Bang sesungguhnya? Saur, tapi dalam Yes. kasus ini ada kepentingan politis nggak menurut Anda? Nah. Atau ini memang murni hukum? Lah gini loh, ini praktisi hukum Oke. ya. Tidak punya keistimewaan saya ini menilai dari sisi politik. Oke. Tetapi seorang praktisi hukum menarik. Misalnya kalau ada tuduhan-tuduhan politik misalnya. Kalau kita kan harus merajut ini dalam bentuk bukti. Ya. Nah, yang kita lihat kasus ini kemudian dituduh politik. Nah, di persidangan oleh KPK. Pada saat itu Firly Bahuri yang berkuasa siapa? Adalah partainya Hasto, sekjennya PDIP. Presidennya siapa? Kadernya PDIP. PDIP. Siapa yang berpolitik gitu loh. Oke. Tetapi bukti-bukti ini saya kira tidak bisa dibantah. Bahwa itulah terjadi pada saat itu. Nah kalau misalnya dituduh orang berpolitik atau KPK berpolitik misalnya. Sampai detik ini itu yang dibilang bahwa Firly adalah yang menahan. Bahkan yang tadi yang saya bilang mau ke KPK kemudian malah penyidiknya di apa namanya ditahan dengan segerombolan adalah kawan-kawan yang berkuasa. Oke. Aku suka banget ini. Oh my god, kita disuguhkan oleh penjelasan dari pengacara yang kalah. Kalah bertubi-tubi ini ya, si Patra ini ya. Setelah Sambo. Yang kemarin juga dia kalah juga sebenarnya. Kasus sengketa Pilpres dia jadi ini juga, jadi saksi ahli. Kalah lagi. Sekarang kalah lagi. Oh my god. Pengacara kalau kalah ya gitu guys, narasinya. Kami nggak kalah, cuma gini. Bacot, intinya itu Hasto tersangka, titik. Bahwa KPK mentersangkakan Hasto itu valid. Tidak ada catat hukum. Karena kalau ada catat hukum, berarti kalian diterima. Gugatan kalian diterima. Sesimpel itu. Jangan kau narasikan secara mendelimet. Kau kalah, Patra. Hasto kau di penjara, seperti penjara. Itulah kau ketika kau nyenggol Jokowi, ya, nyenggol orang bersih. Akhirnya, bam, bertumbangan semua. Kita terus kawal kasus ini guys, semakin seru. Hasto akan menangis di penjara. Thank you, bye bye.